Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adelia Andriana, NIM 2019 143589. Kelas 4O, Prodi PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Dengan dosen pengampu yaitu Bapak Hendra Wijaya, mata kuliah Kepramukaan. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya dengan materi yang berjudul Pengertian dan Sejarah Kepramukaan di Indonesia. Baiklah, materi pertama yaitu tentang pengertian kepramukaan. Apa itu kepramukaan? Kepramukaan pada hakikatnya adalah suatu proses pendidikan dalam bentuk kegiatan yang menyenangkan bagi anak dan pemuda di bawah tanggung jawab orang dewasa. Biasanya dilaksanakan di luar lingkungan sekolah dan juga di luar lingkungan keluarga, yaitu di alam terbuka, dengan menggunakan metode dan prinsip dasar kepramukaan. Materi selanjutnya yaitu tentang sejarah kepramukaan. Organisasi kepramukaan di Indonesia dimulai oleh adanya cabang milik Belanda yaitu Nederland Pathfinders Organisatie atau NPO pada tahun 1912. Kemudian berganti nama menjadi Netherlands Indische Padvinders Vereniging atau NIPV pada tahun 1916. Organisasi kepramukaan yang diprakarsai oleh bangsa Indonesia yaitu Javanese Padvinders Organisatie atau JPO berdiri atas prakarsa SP Mangkunegara 7 pada tahun 1916. Hasrat bersatu bagi organisasi kepramukaan Indonesia waktu itu tampak mulai dengan terbentuknya PAPI, yaitu Persaudaraan Antara Pandu Indonesia. PAPI merupakan federasi dari pandu kebangsaan, yaitu 1. INPOI atau Indonesisch Nationale Padvinders Organisatie, 2. SIAP yaitu Syarikat Islam Afdeling Pandu, yang ketiga NATIPIJ atau Nationale Islamitis Padvinderij pada tanggal 23 Mei tahun 1928. PAPI kemudian berkembang menjadi Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia atau BPPKI pada bulan April 1938. Sebulan sesudah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, beberapa tokoh kepramukaan berkumpul di Yogyakarta dan bersepakat untuk membentuk Panitia Kesatuan Kepanduan Indonesia untuk segera mengadakan Kongres Kesatuan Kepanduan Indonesia. Kongres yang dimaksud dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 29 Desember pada tahun 1945 di Surakarta dengan hasil terbentuknya Pandu Rakyat Indonesia. Perkumpulan ini didukung oleh segenap pimpinan dan tokoh. Lalu pemerintahan Republik Indonesia mengakui bahwa Pandu Rakyat Indonesia menjadi satu-satunya organisasi kepramukaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan nomor 93 atau BAG tertanggal 1 Februari tahun 1947. Tahun-tahun sulit dihadapi oleh Pandu Rakyat Indonesia karena serbuan Belanda. Keadaan ini mendorong berdirinya perkumpulan lain seperti Kepanduan Putra Indonesia atau KPI, Pandu Putri Indonesia atau PPI, dan Kepanduan Indonesia Muda atau KIM. Kemudian setelah berakhirnya periode perjuangan bersenjata untuk menegakkan dan mempertahankan kemerdekaan, pada waktu inilah Pandu Rakyat Indonesia mengadakan Kongres 2 di Yogyakarta pada tanggal 20 sampai 22 Januari tahun 1950. Kongres kemudian memutuskan untuk memberi kesempatan kepada golongan khusus untuk menghidupkan kembali organisasi masing-masing, dan terbukalah suatu kesempatan bahwa Pandu Rakyat Indonesia bukan lagi satu-satunya organisasi kepramukaan di Indonesia dengan keputusan Menteri PP dan K nomor 2344 atau KAB. 10 hari sesudah keputusan menteri itu keluar, maka wakil-wakil organisasi kepramukaan mengadakan konferensi di Jakarta. Pada saat inilah, tanggal 16 September 1951 diputuskan berdirinya Ikatan Pandu Indonesia atau IPINDO
sebagai suatu federasi bagi organisasi kepramukaan putra. Sedangkan bagi organisasi putri terdapat dua federasi, yaitu PKPI atau Persatuan Kepanduan Putri Indonesia dan POPINDO atau Persatuan Organisasi Pandu Putri Indonesia. Pada 1953, IPINDO berhasil menjadi anggota kepramukaan sedunia. IPINDO menyelenggarakan Jambore Nasional bertempat di Ragunan, Pasar Minggu pada tanggal 10-20 Agustus tahun 1955 di Jakarta. Lahirnya Gerakan Pramuka. Peraturan yang timbul pada masa perintisan ini adalah ketetapan MPRS nomor 2 MPRS tahun 1960. Dalam ketetapan ini dapat ditemukan pasal 330C yang menyatakan bahwa dasar pendidikan di bidang kepanduan adalah Pancasila. Karena itulah Presiden atau Mandataris MPRS pada tanggal 9 Maret 1961 mengumpulkan tokoh-tokoh dan pemimpin gerakan pramuka Indonesia bertempat di Istana Negara. Presiden mengungkapkan bahwa kepanduan yang ada harus diperbaharui, metode dan aktivitas pendidikan harus diganti. Seluruh organisasi kepanduan yang ada dilebur menjadi satu yang disebut Pramuka. Masih dalam bulan April, keluarlah keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 121 tahun 1961, yaitu pada tanggal 11 April tahun 1961 tentang panitia pembentukan gerakan pramuka. Anggota panitia ini terdiri atas Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Prof. Prijono, dan Aziz Saleh, kemudian Ahmadi dan Muljadi Jojo Martono atau Menteri Sosial. Panitia inilah yang kemudian mengolah anggaran dasar Gerakan Pramuka sebagai lampiran keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 238 tahun 1961, tanggal 20 Mei 1961 tentang Gerakan Pramuka. Kemudian Presiden melantik anggota Mapinas, Kuarnas, dan Kuarnari di Istana Negara dan menyampaikan anugerah tanda penghargaan dan penghormatan berupa Panji Gerakan Kepanduan Nasional Indonesia, Kepres nomor 448 tahun 1961 yang diterimakan kepada Ketua Kuartir Nasional Sri Sultan Hamengkubuwono IX sesaat sebelum pawai. Gerakan Pramuka secara resmi diperkenalkan kepada seluruh rakyat Indonesia pada tanggal 14 Agustus tahun 1961. Bukan saja di ibu kota Jakarta, tapi juga di tempat yang penting di Indonesia. Peristiwa perkenalan ini kemudian dilakukan sebagai Hari Pramuka yang setiap tahun diperingati oleh seluruh jajaran dan anggota Gerakan Pramuka. Dari materi yang telah saya sampaikan tadi, dapat saya simpulkan bahwa kepramukaan adalah suatu proses pendidikan dalam bentuk kegiatan yang menyenangkan bagi anak dan pemuda di bawah bimbingan atau di bawah tanggung jawab orang dewasa. Biasanya dilakukan di luar lingkungan sekolah atau juga di luar lingkungan keluarga, yaitu di alam terbuka, dengan menggunakan prinsip dasar dan metode kepramukaan, dan juga tentang sejarah kepramukaan yang dimulai pada masa Hindia Belanda sampai dengan terbentuknya Gerakan Pramuka yang secara resmi diperkenalkan kepada seluruh rakyat Indonesia pada tanggal 14 Agustus tahun 1961. Nah, itulah tadi materi singkat yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.